Pendidikan dalam beragama adalah pendidikan yang paling awal harus dikenalkan orang tua kepada manusia semenjak lahir ke dunia. John Locke dengan teori tabula memberikan pandangan manusia semenjak awal dilahirkan dalam keadaan suci, bagaikan kertas putih yang tidak terdapat coretan tinta. Hal ini sejalan dengan salah satu konsep pendidikan dalam Islam, yaitu fitrah. Secara fitrah, manusia membawa bakat alami dan potensi dasar yang dapat dikembangkan. Dalam Al-Quran, banyak ditemukan ayat-ayat yang menceritakan bahwa fitrah manusia, fitrah yang dimaksud adalah fitrah dalam beragama dan mengakui Allah yang Maha Kuasa. Adapun dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka luruskanlah pandanganmu dalam menghadap kepada agama Allah yang Allah tetapkan sebagai fitrah yang Allah ciptakan kepada manusia. Kepada dalam menjalankan fitrahnya, tidak ada yang dapat menggantikan terhadap ciptaan Allah. Itulah agama Allah yang lurus. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30, Ibnu Katsir berpendapat bahwa fitrah manusia dijalankan dengan cara memperkokoh pandangan terhadap ketauhidan yang akan membimbing seseorang kepada kesucian dan kesempurnaan. Karena agama yang Allah ridhoi yaitu Islam adalah agama yang sempurna, maka dari itu fitrah manusia yang Allah berikan senantiasa menuntut seseorang hamba untuk terus istiqomah dan konsekuen terhadap fitrah lurusnya dengan menggesakannya. Hasbi As-Sodiqi menafsirkan fitrah dalam ayat ini adalah pilihan seseorang dalam beragama. Agama yang paling lurus adalah agama Islam. Jika seseorang mengikuti fitrahnya, maka ia memilih dan berpegang teguh pada agama Islam, sesuai disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Islam adalah agama yang fitrah atau suci, tabiat dan agama yang menghargai akal sebagai salah satu potensi dasar manusia. Dalam Al-Quran dan hadis tidak dibahas secara detail mengenai konsep fitrah yang dimaksud. Dalam artian, makna yang terkandung di dalamnya masih global dan belum terperinci. Sedangkan dalam memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran, haruslah dipahami dengan makna yang mendasar dan juga terperinci. Kemudian, secara istilah, sebagaimana yang disampaikan oleh Syihab Ansyur dalam tafsirnya, At-Tahir tentang makna fitrah, bahwasanya makna fitrah adalah gambaran dari ketentuan mutlak Allah kepada setiap manusia yang diciptakannya. Manusia memiliki fitrah yang hakikatnya adalah segala sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia, baiknya dan buruknya, baik itu secara jasmania atau fisik dan rohania atau akal dan hati. Quran surah Ar-Rum ayat ke-30 ayat ini terdapat beberapa pemaknaan fitrah yang dikemukakan, baik pemahaman secara umum, pengertian secara tafsir maupun sunnah. 1. Fitrah berarti agama. Fitrah mempunyai arti sebagai agama sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Artinya, fitrah berarti agama yang tentunya adalah agama Islam. Hal ini didasarkan karena ajaran dalam agama Islam memiliki banyak kesesuaian dengan proses kejadian dan penciptaan manusia. Sedangkan akal manusia pada saat itu belum mampu untuk mencapainya. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki pikiran waras dan akal yang sehat, maka ia akan mengabadikan hidupnya secara penuh, baik sedalam beragama Islam. Karena agama Islam itu saling berhubungan erat dengan akal dan hati manusia yang cenderung kepada kebaikan. Akan tetapi, karena banyak faktor-faktor negatif yang menjadi penyebabnya, manusia malah semakin menjauh dari agama Islam. Biasanya, hal ini dikarenakan pengaruh adat, pergaulan, lingkungan, dan pendidikan yang tidak sesuai. 2. Fitrah berarti pengakuan bahwa Allah Esa. Manusia Allah diciptakan dengan memiliki naluri untuk memeluk agama. Artinya, manusia senantiasa menumbuhkan apa yang ia anggap luar biasa. Dan agama adalah keyakinan yang menjadi pendasar manusia dalam menghambakan dirinya kepada Tuhan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketauhidan dengan keyakinan penuh bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Maka dari itu, manusia secara fitrahnya akan menjunjung tinggi nilai ketauhidan dan keesaan Allah sebagai pemilik ruh dan jiwa manusia. Adapun mereka yang masih mengingkari keesaan Allah dan meyakini hal lain,
yang dianggapnya lebih besar kekuasaannya disebabkan karena naluri fitrah dalam mengakui kekuasaan Allah tidak berjalan secara optimal. 3. Fitrah berarti kecenderungan pada kebenaran. Manusia secara fitrahnya memang diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kecenderungan dalam mencari dan menerima kebenaran. Artinya, fitrah memiliki peranan penting dalam membimbing dan menuntun manusia kepada kesucian, sehingga manusia berkeinginan untuk mencapai kesempurnaan dengan condong setiap gerak-geriknya pada kebaikan dan kebenaran yang lurus. 4. Fitrah berarti ikhlas atau suci. Abu Ja'far pernah berkata, 3 hal yang menjadi perlengkap dan sifat yang melekat pada manusia ketika terlahir ke dunia, yaitu 1. Kesucian, 2. Kemurnian, 3. Keikhlasan. Dari keterangan ini diketahui bahwa manusia lahir dalam keadaan suci, artinya lahir dalam keadaan Islam. Selanjutnya, sifat yang melekat pada manusia adalah murni dan ikhlas. Berbicara tentang ikhlas, ikhlas adalah kebersihannya hati manusia ketika menjalankan berbagai aktivitas yang baik dan bermanfaat dalam kehidupan. Dari pemaknaan konsep fitrah yang ada dalam Quran Surah Ar-Rumman ayat 30, maka secara garis besar, tugas manusia sebagai hamba Allah adalah untuk menghambakan diri kepada Allah secara totalitas, dengan pengharapan penuh kepadanya didasari dengan keikhlasan. Islam menegaskan bahwa seluruh kegiatan dan aktivitas seorang hamba selama menjalani kehidupan ini segala sesuatu yang harus bernilai ibadah yang didasarkan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya. C. Quran Surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Ayat tersebut menyatakan, dan sebagaimana Allah mengeluarkan kamu berdasarkan kuasa dan ilmunya dari perut ibu kalian, sedang tadinya kamu tidak wujud, maka demikian juga Dia dapat mengeluarkan kamu dari perut bumi dan menghidupkan kamu kembali. Ketika Dia mengeluarkan kamu dari ibu kamu, kalian semua dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun yang ada di keliling kamu. Dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan aneka hati sebagai bekal dan alat-alat untuk meraih pengetahuan agar kamu bersyukur dengan menggunakan alat-alat tersebut sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkannya kepada kamu. Ayat di atas menggunakan kata asam atau pendengaran dengan bentuk tunggal yang menempatkannya sebelum kata al-absar, penglihatan yang berbentuk jamak, serta al-afidah atau aneka hati yang juga berbentuk jamak. Kata al-afidah adalah bentuk jamak dari kata fuad yang diterjemahkan aneka hati, yang kebanyakan ulama mengartikannya dengan akal. Didahulukannya kata pendengaran atas penglihatan merupakan perurutan yang sungguh tepat karena dalam ilmu kedokteran bahwa indera pendengaran berfungsi mendahului indera penglihatan. Ia mulai tumbuh pada diri seorang bayi pada pekan-pekan pertama, sedangkan indera penglihatan baru bermulai pada bulan ketiga dan menjadi sempurna menginjak bulan ke-6. Adapun kemampuan akal dan mata hati yang berfungsi membedakan yang baik dan buruk, maka ini berfungsi jauh sesudah kedua indera tersebut. Dengan demikian, perurutan penyebutan indera-indera pada ayat di atas mencerminkan tahap perkembangan fungsi indera-indera tersebut. Ayat di atas menunjukkan kepada alat-alat pokok yang digunakan guna meraih pengetahuan.
yang alat pokok pada objek yang bersifat material adalah mata dan telinga, sedang pada objek yang bersifat imaterial adalah akal dan hati. Dalam pandangan Al-Quran, ada wujud yang tidak tampak betapapun tajamnya mata kepala ataupun pikiran. Banyak hal yang tidak dapat terjangkau oleh indera bahkan oleh akal manusia. Analisis Surah An-Nahl ayat 78. 1. Pengembangan potensi. Sesuai dengan para ahli tafsir di atas, menyebutkan bahwa potensi yang diberikan Allah kepada anak manusia sungguh tidak terbatas. Di antara dari potensi yang harus dikembangkan adalah dalam kandungan surah An-Nahl ayat 78 tentang anak dan potensi yang diberikan berupa indera dan hati. Pengembangan itu harus dilakukan seoptimal mungkin untuk dapat difungsikan sebagai sarana bagi pemecahan masalah-masalah hidup dan kehidupan, pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, serta budaya dan pengembangan sikap iman dan takwa kepada Allah. Potensi anak secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua, yakni potensi jasmani dan potensi rohani, sebagaimana tercover dalam surah An-Nahl ayat 78 yang harus dikembangkan. Usaha-usaha pengembangannya hendaklah dilaksanakan secara nyata oleh orang tua maupun pendidik agar masing-masing potensi yang ada pada diri anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, selaras, serasi, dan seimbang. Di antara potensi yang harus dikembangkan sehubung dengan surah An-Nahl ayat 78 adalah A. Potensi rasa atau indrawi anak. Cara pengembangan potensi indrawi, pendengaran dan penglihatan. Potensi pendengaran digunakan untuk mendengarkan nas-nas ayat Al-Quran dan hadis, yaitu dalil-dalil yang dapat didengar yang menjelaskan mengenai perintah agama. Sedangkan potensi penglihatan pengembangannya dengan cara digunakan untuk melihat keajaiban dan keunikan makhluk-makhluk Allah. Sehingga dengan potensi pendengaran dan penglihatan yang telah berkembang, manusia mengenali lingkungannya dan mempertahankan hidupnya serta dapat berinteraksi dengan sesama manusia. Potensi ini perlu dikembangkan secara psikis menuju pembentukan akhlak al-karimah. Jalannya potensi rasa atau indrawi perlu dikendalikan oleh orang tua agar tidak menyimpang dari kendali akidah Islamiyah. B. Potensi pikiran atau otak. Potensi akal digunakan untuk memahami sesuatu dan membedakan antara yang baik dan yang buruk, menjelaskan antara yang bermanfaat dan yang mudarat. Maka dari itu, pengalaman dan pengetahuan untuk manusia semakin bertambah dan berkembang menuju kesempurnaan. Potensi akal ini membedakan antara makhluk Allah yang bernama manusia dengan makhluk lain. Yang C. Potensi hati. Potensi ini bila dikembangkan sanggup menghancurkan karat-karat keburukan karena adanya pengaruh perspektif yang cemerlang atau disebabkan keberhasilan yang luar biasa atau karena terkalahkannya yang terkuat oleh yang terlemah dan sebagainya. Potensi kolbu atau hati ini banyak sekali hubungannya dengan etika, moral, keindahan, seni, estetika. Mengenai potensi hati ini, setiap detik bisa berubah-ubah. 2. Pendidikan anak. Sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu membekali anak agar hamba Allah yang bertakwa dan beribadah semata-mata hanya karena Allah. Menghantarkan anak agar mampu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, sehingga memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, menumbuh kembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga anak dapat merealisasikan dirinya sebagai pribadi muslim, serta memperluas pandangan hidup anak sebagai makhluk individu, sosial dan religius, sehingga nantinya akan terbentuk pribadi anak yang soleh, yang dapat bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan negara. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Di sini peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah baik jasmani maupun rohani, yang belum mencapai taraf kematangannya, baik bentuk, ukuran maupun perimbangan pada
bagian-bagian lainnya, sehingga segi rohanian ia memiliki bakat, memiliki kehendak, perasaan, dan pikiran yang dinamis dan perlu dikembangkan. Sesuai dengan para ahli tafsir di atas, menyebutkan bahwa potensi yang diberikan Allah kepada anak manusia sungguh tidak terbatas. Di antara dari potensi yang harus dikembangkan adalah dalam kandungan surah An-Nahl ayat 78 tentang anak dan potensi yang berupa indera, akal, dan hati. Pengembangan itu harus dilakukan secara seoptimal mungkin untuk dapat difungsikan sebagai sarana bagi pemecahan masalah-masalah hidup dan kehidupan, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta budaya dan pengembangan sikap, iman, dan takwa kepada Allah. Potensi anak secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu potensi jasmani dan rohani, sebagaimana tercover dalam surah An-Nahl ayat 78 yang harus dikembangkan. Usaha-usaha pengembangannya hendaklah dilakukan secara nyata oleh orang tua maupun pendidik, agar masing-masing potensi yang ada pada diri anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, selaras, serasi, dan seimbang. Kesimpulan, anak adalah ciptaan Allah yang lahir dalam keadaan suci atau fitrah dan belum mengetahui apa-apa, namun dibekali potensi dasar berupa pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai sarana untuk belajar, berkembang, serta mengenal Allah dan lingkungannya. Fitrah dan potensi tersebut harus dijaga serta dikembangkan oleh orang tua dan pendidik agar tetap berada di jalan kebenaran sebagai wujud syukur kepada Allah. Sekian materi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.